publikasi ya dari hasil post viewer ataupun yang lainnya. Nah, mungkin saya izin akan menampilkan ya beberapa artikel. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa nanti diaplikasikan ke hasil temuan Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, ini akhir tahun kemarin ya, di Q4. Jadi, ini mencoba kata kuncinya adalah terkait dengan penggunaan AI ya, Bapak Ibu. Penggunaan AI dalam proses pembelajaran, begitu. Nah, biasa yang ditampilkan gitu, yang divisualisasikan itu adalah pertama untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan tahun publikasi. Nah, kita mau melihat apakah topik tersebut ya trennya itu meningkat di setiap tahunnya atau seperti apa, begitu. Kalau ini kan karena AI sedang in ya, nah maka kan grafiknya tuh meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang berikutnya ingin melihat juga oh jurnal mana saja ya yang banyak meneliti gitu ya, bukan meneliti, yang banyak mempublish artikel tentang AI ya dalam proses pembelajaran. Nah, oh ternyata ada sekian gitu ya, ada computer educational, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari sini kita bisa lihat, oh bahwa dari 10 jurnal yang ada, nanti Bapak Ibu lihat, oh jurnal A ini kuartil berapa, jurnal B ini kuartil berapa, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan, apakah jurnal-jurnal yang ada itu dominannya Q1 misalnya, atau dominannya Q2, atau seperti apa, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, juga kami lihat dari top 10 affiliates gitu ya, terkait dengan si penggunaan AI. Nah, ini nanti akan korelasi ya berhubungan nanti dengan top 10 countries begitu. Oh, kalau misalnya nanti top 10 countries-nya bahwa yang terproduktif itu adalah US gitu ya. Nah, apakah nanti juga berkaitan erat dengan si top 10 affiliates? Apakah dari top 10 affiliates ini sebagian besar ya juga berasal dari US? Nah, itu nanti biasa sih kalau sependek pengalaman saya itu berhubungan begitu. Nah, baru yang berikutnya adalah hasil dari network visualization-nya. Sebentar, saya perbesar nih. Nah, kebetulan gitu ya bahwa kata kuncinya AI, oh bulatan yang muncul paling besar pun juga adalah AI. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau misalnya bentuknya kecil bulatannya ya, kan bisa jadi frekuensi kemunculannya untuk topik tersebut tuh memang masih sedikit ya begitu. Jadi tidak masalah begitu. Jadi tidak mesti besar begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan dibahas untuk yang network visualization-nya ini gitu ya per cluster. Maksudnya per cluster itu adalah per warna begitu. Jadi dari warna-warna yang ada Bapak Ibu, nah nanti silahkan dibahas misalnya diambil ya 10 kata kunci di setiap warnanya itu silahkan. Nah, kemudian berikutnya adalah overlay. Nah, sama, tinggal nanti Bapak Ibu lihat di beberapa tahun terakhir atau yang terkini ya. Kalau ini misalnya ditampilkan adalah 2023, data itu diambil sekitar 2024. Nah, itu kan berarti di 1 tahun terakhir ya. Nah, tinggal Bapak Ibu lihat, oh bahwa AI itu dikaitkan dengan apa? Lihat yang warnanya kuning ya. Oh, di tingkat pendidikan tinggi, higher education, gitu ya, berkaitan dengan generative AI, terkait dengan student, terkait dengan constructive learning, ataupun yang lainnya. Pokoknya tinggal dilihat nanti bulatan-bulatan yang berwarna kuning, begitu. Nah, ini untuk artikel yang pertama. Nah, berikutnya yang kedua, kami membahas tentang topik STEAM ya, yaitu Science, Technology, Engineering, kemudian Art, dan juga Matematik. Nah, sama, yang pertama dilihat dulu dari tahun publikasinya. Apakah tren ini meningkat gitu ya atau tidak. Terus yang kedua dilihat dari kolaborasi antar negaranya ya, top 10 countries-nya. Juga sama, oh ternyata US memang yang paling produktif begitu. Nah, kemudian kami lihat dari top 10 authors ya berdasarkan pada citation-nya. Nah, nanti jadi silahkan Bapak Ibu urutkan berdasarkan jumlah
citasinya gitu ya. Nah, lihat nanti apa saja temuannya, kemudian dia terbitnya di jurnal mana, begitu. Nah, nanti lihat berapa kuartilnya, ya, berapa SJR-nya. Nanti dari ini kita bisa buat kesimpulan. Oh, bahwa mayoritas nih kan Q1 ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini adalah network visualization-nya ya berdasarkan analisis co-occurrence. Nah, ini harapannya memang seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi dengan kata kuncinya adalah STEAM, oh ternyata itu yang bulatannya paling besar begitu. Nah, tinggal nanti kita bahas juga sama. Silahkan dibahas satu persatu berdasarkan klasternya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oh, tadi berdasarkan gambar terbagi menjadi 6 klaster. Masing-masing klaster biasa kami ambil 10 kata kunci ya. Nah, kalau yang nomor klaster 3 sampai 6 nih kan tidak sampai 10 ya, makanya kami beri warna biru gitu. Nah, baru nanti Bapak Ibu ulas ya satu persatu. Itu kemudian yang berikutnya adalah network visualization juga sama. Tinggal dilihat di beberapa tahun terakhir, maka lihat bulatan yang berwarna kuning ya. Oh, bahwa STEAM misalnya dikaitkan dengan apa nih? Lihat warna kuning. Oh, dengan AI, dengan design thinking, dengan science technology gitu ya, ataupun yang lainnya gitu. Itu kemudian berikutnya nih terbit Desember 2025. Nah, ini sama. Lihat terkait dengan publikasinya, ya, tahun publikasinya. Oh, apakah ini terkait dengan AI dan juga AR ya, Bapak Ibu? Bagaimana trennya, meningkatkah atau tidak? Nah, kemudian berikutnya dilihat dari top 10 authors ya, berdasarkan H-index-nya, berdasarkan citasi itu silahkan. Kemudian berdasarkan top 10 jurnal ya, nanti kita bisa lihat oh jurnal mana saja yang banyak menerbitkan artikel ya pada topik tersebut. Nah, ataupun berdasarkan top 10 authors ya berdasarkan citasinya. Nah, itu ini tidak masalah dilewati saja. Ini hanya tambahannya Bapak Ibu. Nah, ini nanti silahkan ke overlay ya, karena ngambilnya AI dan juga AR. Nah, kebetulan ini kan bulatan yang besar ada pada dua kata kunci tersebut ya, harapannya kan begitu. Tapi tadi tidak menutup kemungkinan bulatannya kecil ya, tidak masalah. Itu. Nah, silahkan juga nanti mau dilihat bagaimana kontribusinya pada bidang Bapak Ibu ya. Nah, nanti silahkan dipilah misalnya diambil 10 authors ya begitu. Atau nanti dilihat juga kontribusinya itu silahkan. Jadi mah ini tergantung Bapak Ibu nanti mau mengaplikasikannya atau mau menjelaskannya pada bidang apa gitu ya. Nah, itu nih berikutnya terkait dengan communication skill, kemampuan untuk keterampilan komunikasi ya. Karena bagian dari keterampilan abad 21. Nah, kalau ini langsung yang pertama hasilnya adalah terkait dengan network visualization begitu. Nah, sama dari hasil network visualisasi yang ada ini kita bagi ya. Sesuai klasternya ada 17, ada 7. Nah, masing-masing klaster silahkan. Mau disebutkan semua kata kuncinya silahkan. Atau misalnya mau diambil 10 saja per tiap klaster silahkan ya. Itu atau misalnya ambil sesuai dengan kata kuncinya ya, kemudian Bapak Ibu taruh kursornya ya, kayak gini kan communication skill. Nah, lihat bagian mana saja yang kemudian terhubung. Berikutnya adalah overlay-nya. Nah, sama tinggal dilihat yang berwarna kuning bulatannya ya. Ini 2023, data ini diambil sekitar 2024 atau 2025 saya lupa. 2024 kalau tidak salah. Nah, itu. Nah, kemudian misalnya mau dikaitkan, oh, keterampilan komunikasi ini yang sudah ada pada bidang apa atau pada subtopik apa, itu silahkan ya, jika mau dibahas. Gitu. Ini, kemudian berikutnya, ini terkait dengan penggunaan e-book ya. Juga sama, tahun publikasi, kemudian terkait dengan top 10 authors ya, berdasarkan jumlah citasinya. Nah, sebutkan nanti temuannya apa. Kemudian
berdasarkan sumbernya, top 10 sources-nya, kemudian berdasarkan pada, oh e-book ini sudah digunakan pada topik apa-apa saja. Nah, itu silahkan dibahas ya. Nanti akan terlihat, oh yang belum banyak dibahas yang mana. Nah, itu kan bisa jadi gap gitu ya untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, begitu pula misalnya dilihat dari jenis penelitiannya, kayak gitu tuh silahkan. Atau dilihat dari tempat penelitiannya, misalnya apakah di senior high school, di junior high school ya, ataukah di higher education ya, atau university itu silahkan. Nah, kemudian berikutnya, karena tentang e-book ya, makanya nih diambil senternya adalah e-book nih ya, yang bulatannya berwarna hijau. Nah, silakan Bapak Ibu kaitkan ya per masing-masing klaster atau masing-masing warna begitu. Silahkan dibahas. Nah, selain itu yang terakhir adalah overlay ya berdasarkan tahun terkini. Oh, e-book itu dikaitkan dengan apa? Maka lihat yang warna kuning. Oh, e-book itu berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan problem solving skill, berkaitan dengan apa lagi silahkan. Nah, ini juga sama. Biasa pada intinya dari tahun publikasi ya, kita mau lihat trennya seperti apa. Turunkah, naikkah, atau fluktuatif. Kemudian yang kedua dilihat dari top 10 sources-nya. Jadi kita bisa tahu oh bahwa dengan topik yang ini itu artikel itu kemungkinan bisa terbit di jurnal mana begitu. Nah, kemudian yang berikutnya top 10 countries. Nah, ini akan berkaitan nanti dengan affiliation ya. Oh, kalau misalnya nanti US yang menjadi negara terproduktif, apakah nanti juga berkolerasi dengan affiliation-nya bahwa dominan misalnya juga dari US ya. Nah, itu juga nanti akan berkaitan dengan top 10 authors berdasarkan pada citasi ya. Nah, nanti dari sini kita akan lihat, oh kalau misalnya dominannya adalah Q1, nah kita bisa buat sebuah teori bahwa artikel gitu ya yang dia diterbitkan di jurnal internasional bereputasi ya dengan kuartil Q1, maka peluang dia untuk disitasi itu sangat besar begitu. Nah, baru ini yang kemarin ya kita bagi berdasarkan topik yang nanti mau kita bahas begitu. Silahkan mau dipecah berapa gambar pun ini tergantung dari Bapak Ibu ya. Mau membahasnya pada aspek mana. Nah, kemudian masing-masing klaster silahkan saya ambil 10 kata kunci ya. Nah, baru kemudian dibahas satu persatu. Nah, kemudian terakhir ditutup dengan adanya overlay ya. Oh, bahwa di tahun terkini topik itu sedang dikaitkan dengan apa. Nah, ini yang saya kerjakan. Ini mau disubmit di Q3 tentang media berbasis teknologi. Nah, ini sama ya, terkait dengan tahun publikasi, terkait dengan top 10 countries, berdasarkan jumlah dokumen ya, kemudian top 10 authors berdasarkan jumlah citasi, jumlah dokumen. Nah, kemudian ini adalah hasil overlay, apa bukan overlay, ini network ya. Visualisasinya ada berapa klaster, nanti dibahas satu persatu, begitu. Nah, ini, oh klaster satu tentang apa? Silahkan ambil kata kunci utamanya, begitu. Jadi tidak semua kata kunci kita ambil ya. Oh, klaster 2 tentang apa? Ini kan saya ambil tiga-tiga ya. Oh, klaster 3 tentang apa? Klaster 4, 5, dan seterusnya itu silahkan diambil. Misalnya mau 3 kata kunci besar, silahkan ya. Ini tadi tergantung dari Bapak Ibu mau menjelaskan yang mana. Nah, kemudian misalnya mau dipecah gambarnya ya sesuai dengan topik Bapak Ibu, itu silahkan. Nah, karena saya bahas media ya, pembelajaran, oh learning media gitu. Taruh kursornya di learning media. Nah, ini hasil overlay. Oh, di tahun terkini, ini tahun 2024 ya, di 2 tahun terakhir. Oh, media berbasis teknologi ini dikaitkan dengan apa-apa saja. Nih, lihat warna kuning ya, dengan AI, dengan machine learning gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian juga terkait dengan future research. Oh,
bahwa media teknologi untuk penelitian selanjutnya itu yang seperti apa. Apakah nanti dia berbasis virtual laboratory, berbasis AR, VR gitu ya, STEM, STEAM, gamification, mobile, blended learning gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sajian ini nanti tergantung ya dari pertanyaan penelitian yang Bapak Ibu buat. Kalau sedikit pertanyaan penelitian, maka sedikit saja yang dibahas. Tapi kalau misalnya banyak, ya juga banyak nanti hasil yang ditampilkan begitu. Nah, itu Mas Wildan ya dari Ibu, silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Eh, izin bertanya, Ibu Misbah, Oke, silahkan Pak. itu yang riset riset Ibu itu eh, bisa nggak ditampilkan gapnya tuh gimana tuh cara membangun gapnya? Nah, kalau GAP nanti di pertemuan 7, Pak. Akan nanti terkait Oh, dengan introduction. Oke. Kalau hari oh, ini kita fokusnya pada interpretasi data. oh gitu ya. Oke. Bu Misbah, Izin, mau tanya Bu Misbah. Oke, silahkan Bu Bu Arneliza, silahkan. Misbah itu interpretasi itu standar nggak ya Bu? Maksudnya apa ya? Kalau kayak di misalnya di SEM gitu ya. Kalau kita analisis statistik pakai SEM gitu ya Bu. Itu kan udah ada misalnya apa validitas, reliabilitas misalnya gitu ya. Terus apa lagi gitu. Nah kalau di bibliometrik ada standar, ada itunya nggak Bu? Ada pakemnya nggak gitu Bu? Oke, baik. Oke. Nah, kalau terkait dengan itu sebenarnya bisa kita libatkan peer apa bahasanya ya, bukan peer review teman sejawat ya Bu ya. Misal nih, kita kan sudah memperoleh misalnya 100 dokumen. Dari Iya. 100 dokumen itu kan Ibu pilih ya apakah berdasarkan tahun publikasinya, berdasarkan dokumen type-nya, berdasarkan source type-nya, berdasarkan bahasanya gitu ya. Nah, kemudian kan Ibu pilih lagi misalnya, oh ini yang memang berkaitan dengan bidangnya Ibu ya. Nah, itu Hmm. kan ada list Excel-nya ya. Nah, kemudian Iya. misalnya Ibu minta cross-check kan gitu ya dengan teman sejawat, berarti kan ada proses peer assessment-nya. Nah, itu juga bisa, Bu. Makanya kalau di SLR itu kan juga ada ya terkait itu. Apakah ini melibatkan teman sejawat atau tidak gitu ya dalam melakukan screening ya. Itu juga bisa silahkan dimasukkan begitu, Bu Arneliza. Iya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, silahkan Pak Ketut. Eh, izin Bu Musbah, eh, saya memang baru baru saat ini ya apa namanya mencoba tahu bibliometrik dan sebelumnya memang sudah sering saya baca karena memang belum pingin jadi baru pingin sekarang. Nah ternyata Bu Misbah saya lebih tertarik kepada mekanisme untuk melihat positioning dari variabel karena saya jarang sekali untuk penelitian bersifat literatur review ya karena memang di bidang ilmu saya di ergonomi dan keselamatan kerja itu lebih banyak ke studi field study ya. Nah, di dalam saya tadi kemarin sesuai dengan apa yang kita bahas minggu beberapa 2 hari yang lalu ya, itu kan kita me- menganalisis variabel yang kita temukan ya. Nah, saya mencoba kemarin ada 6 gambar atau 6 hubungan variabel. Nah, eh, saya masih masih bingung untuk menampilkan seperti apa bisa kita interpretasi eh, untuk mengetahui positioning dari variabel yang kita ukur gitu. Nah, di situ kan banyak sekali baik itu yang warna kuning, warna biru, warna hijau gitu ya, bulatannya kecil, besar. Nah, kira-kira misalnya kita eh, kalau kita ingin meneliti yang yang aman kan memang ambil bulatnya yang besar-besar ya kalau nggak salah kemarin diajarkan. Nah, kalau itu kita ambil berarti kan susah kita menemukan suatu hal yang baru ya. Nah, berarti mungkin kita juga apakah kita sebaiknya kalau itu misalnya pakai dasar. Kalau nggak salah kemarin sempat Bu Misbah juga menampilkan untuk yang di RPM ya itu itu membentuk
state of art ya terhadap kasus kebaruan. Ini menarik bagi saya. Nah, kira-kira kita menganalisisnya itu nanti apakah kecenderungan kita melihat yang kuning, yang hijau, kuning ke hijau, atau kita ingin melihat yang biru sebagai base. Nah, itu mohon saya dibantu karena saya lebih lebih memposisikan bibliometrik ini untuk saya menemukan gap, menemukan pandangan-pandangan terbaru terhadap perubahan terhadap suatu variabel yang berkembang, sehingga nanti kita bisa masuk ke novelty nanti. Terima kasih Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ketut pertanyaannya. Ya, jadi mohon izin misal seperti ini ya. Nah, ini sebagai contoh artikel saya yang ini ya, yang media berbasis teknologi ini. Kenapa kemudian saya bibliometrikan? Karena kan ini sebenarnya adalah cikal bakal saya melakukan penelitian gitu ya dalam hal pengembangan media berbasis AR maupun AI begitu. Nah, di mana dari hasil analisis untuk future research-nya gitu ya, bahwa media berbasis teknologi ini kan akhirnya memunculkan ya Pak di nomor 2 ada immersive AR, Ya, betul ya. kemudian kan di nomor 2 paling bawah itu ada AI. Sehingga dari sini saya bisa menyimpulkan, oh bahwa ibaratnya dengan media berbasis teknologi, ke depannya itu memang sangat ibaratnya apa ya, sangat bisa kemudian untuk mengintegrasikan adanya AR, AI itu dalam proses pembelajaran fisika, begitu. Nah, jadi ini adalah landasan saya untuk kemudian melakukan pengembangan media berbasis AR ataupun AI begitu. Nah, tadi seperti yang Bapak sampaikan gitu ya, ini sebagai tadi gap yang kita temukan atau akhirnya kan ini menjadi novelty atau pijakan dasar untuk kita melakukan penelitian selanjutnya begitu. Oke, Ah, sebentar Musibah. Kemarin Oke, saya coba di situ kan kita pilih 30, 10 atau 20 variabel ya yang iya, terbanyak. Nah, di situ ada kuantitatifnya. Misalnya variabel A itu jumlahnya 40, variabel C itu jumlahnya 20. Yang itu maksudnya di sini, Mbak. betul Bapak. Nah, atau seperti ini ya, dicoba saya tampilkan Excel-nya. Nah, Nah, ini adalah hasil Excel Bapak Ibu dari yang tadi cluster ya, nih yang ya, warna sekian banyak ini. ya betul, betul. Nah, yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dari cluster yang ada ini kan kalau kita download di CSV yang ada di Post Viewer, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya betul, betul. Nah, nanti nih Bapak Ibu silahkan nanti blok bagian cluster, kemudian urutkan dari terbesar ke terkecil ya. Makanya nih akhirnya ngumpul. Cluster satu segini. Kemudian nih cluster 2 gitu ya. Cluster Hmm. 3 dan seterusnya sampai yang Ya terbesar betul, yaitu betul, cluster betul, 5. betul. Nah, kemudian ini kita copy paste Bapak Ibu kalau pusing lihatnya ya. Nah, makanya saya Ya, copy paste per cluster. Oh, ini cluster 2. Ini cluster 3, cluster 4, cluster 5. Nah, kemudian yang saya copy ya Bapak Ibu, nih coba dilihat teaching 317. Jadi, nah, teaching 317. Nah, maka yang saya copy adalah di total link strength-nya. Jadi yang dikopikan ini adalah kata kuncinya, kemudian ini menunjukkan cluster, kemudian ini menunjukkan kekuatannya, begitu ya, dari masing-masing kata kunci. Nah, ya dari betul. masing-masing kata kunci ini, nah silahkan Bapak Ibu, apakah ini mau diurutkan ya, dari terbesar ke terkecil gitu ya, atau misalnya Bapak Ibu ambil yang kecil-kecil saja juga sebenarnya tidak masalah. Karena tadi kan kalau yang kecil yang kita ambil berarti kan frekuensi kemunculannya kecil ya Bapak Ibu. Oh, bisa Betul. jadi dua kata kunci tersebut gitu ya, itu kan masih jarang dibahas oleh orang lain. Sehingga kan ini bisa menjadi temuan gitu ya beberapa novelty untuk melakukan penelitian selanjutnya itu juga boleh Bapak Ibu. Jadi tinggal urutkan misalnya ini dari terkecil ke terbesar. Nah, kemudian nanti ambil 10 masing-masing itu silahkan ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini kan kalau ini saya urutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, Bapak Ibu silahkan kalau mau terbalik ya. Nah, ini kan jadinya nanti yang diambil adalah STEM, STEAM, experiential learning, dan lain sebagainya itu silahkan begitu.
Jadi intinya Bapak Ibu nanti mau bahasnya seperti apa itu sebenarnya tergantung dari Bapak Ibu. Seperti tadi ya, oh kalau saya mau ngambilnya yang total link strength-nya kecil, Bung Misbah, berarti kan frekuensi kemunculannya kecil. Oh, berarti itu masih jarang dibahas, masih jarang diteliti. Nah, makanya nanti bisa menjadi pengetahuan bagi para pembaca gitu ya. Oh, ini nih beberapa peluang ya untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, itu sangat diperbolehkan. Begitu. Begitu Pak Ketut ya. Baik, betul. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Oke, silahkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Bu Latifa ya via chat. Gimana cara menyembunyikan hasil dari post viewer biar lebih menjual? Artinya tidak deskriptif. Oke. Nah, seperti yang tadi Bu ya, ketika satu gambar penuh kita tampilkan, maka silahkan kemudian di-cut-cut ya berdasarkan apa yang Bapak Ibu mau bahas gitu ya. Nah, seperti ini. Karena saya kan ambilnya adalah umum, keterampilan berpikir. Nah, saya mau lihat keterampilan berpikir apa nih yang muncul gitu ya dalam hasil tampilan post viewer. Nah, makanya kemudian saya perbesar. Nah, maka kemudian akhirnya dipecah gitu ya menjadi beberapa gambar. Atau tadi seperti Pak Ketut, oh saya pengen tahu nih Bu Misbah ada variabel-variabel apa aja nih yang kemudian mempengaruhi. Kemudian ketika beliau cek, oh muncul nih beberapa variabel yang memang ini nih yang mau saya inginkan. Nah, sehingga dipecah menjadi beberapa gambar. Silahkan Bapak Ibu ya. Itu. Begitu ya Bu Latifah. Untuk pemecahan gambar agar nanti terlihat juga lebih menarik. Kalau deskriptif, memang tadi agar tidak terlihat deskriptif itu kan bisa kita lihat tadi dari tahun publikasinya, kemudian top 10-nya berdasarkan top 10 authors ya, berdasarkan citasi gitu ya. Karena memang ini lebih cenderung biblio ini kan pada perkara eh, tidak kuanti ya, begitu. Oke, begitu Bu Latifah. Oke, berikutnya Pak Kadio, silakan. Ya, Bu Misbah, terima kasih. Tadi disampaikan tentang ada gambar, ada grafik, ada grafik batang, ada garis, terus ada tabel-tabel yang lain. Itu kita pelajari eh, buatan sendiri atau memang ada dalam kegiatan ini, Bu? Oke. Nah, kalau yang tampilan yang tadi Pak sebenarnya saya ngambilnya dari ini saja, dari optimalisasi kita menggunakan Excel. Nah, ini sebagai contoh ya. Ya. Misal nih, nah ini kita blok ya Pak. Ini pakai Excel saja. Kemudian diklik insert. Nah, ini biasa saya pakainya recommended chart. Hmm. Nah, ini yang direcommended. Nah, ini silahkan. Ada nggak yang Bapak serak? Kalau misalnya ada, silahkan dipilih. Oh, misalnya, oh saya mau nih negara itu dalam bentuk map. Nah, maka pilih nih yang map. Oke. Nah, nih. Nah, nanti kan nih di sini Pak ada beberapa jenis nih ya mapnya. Ada yang bentuknya kayak gini, style 1, style 2 bentuknya seperti ini ya. Mau style 3 latarnya abu, mau latarnya hitam ya. Nah, silahkan dari yang ada ini. Nanti Bapak mainkan colornya. Nah, ini kan colornya beda-beda nih. Ya, nah itu silahkan dimainkan di sini ya. Oke, itu satu. Nah, terus yang kedua, misalnya seperti tadi ya muncul. Bentar, kita klik insert, kemudian recommended chart. Kalau batang kan udah bisa ya. Oh, saya nggak ada yang seraknya Bu Misbah dari yang direkomendasikan misalnya ya. Nah, maka Bapak bisa pilih all chart ini. Nah, misal saya tadi pakai radar. Tadi ya yang di affiliation kan saya pakai radar. Nah, tampilnya jadinya begini. Ini bagusnya. Nah, ini ajar tahu ya. Oke. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pilih ya. Ini dari yang ada nih pokoknya kita main rasa gitu ya. Menurut Bapak Ibu nih mana yang menarik untuk ditampilkan? Selain main
stylenya, Bapak Ibu bisa lakukan perubahan color, begitu. Nah, itu. Ini kalau tadi yang bentuknya radar ya. Kemudian saya contohkan tadi kan ada yang bentuknya kotak ya. Insert. Nah, pilih all chart. Nah, misalnya yang kotak tadi tree map namanya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, Hmm. tree map juga banyak. Silahkan mau pilih yang mana bentuknya ya. Nah, itu silahkan dipilih sama mainkan warnanya. Ya, kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, Hmm. itu. Nah, terus lagi tree map tadi sudah, radar sudah ya. Nah, biasa kan itu yang dipakai diagram batang, mau pakai pie itu silahkan ya. Jadi ini Grafik tadi. tergantung Kalau grafik apa, Bu? tergantung rasa Bapak Ibu ya. Kalau Garis tadi tadi. misalnya jenis publikasi ya, tahun publikasi. Oh, saya mau pakainya garis gitu. Garis. Diagram garis. Nah, silahkan Oh. kalau mau pakai diagram garis. Jadi main rosso ya Bu ya. Iyo, begitu. Tapi kalau misalnya aduh Bu Misbah, saya nggak tahu nih yang terbaik yang kayak gimana. Mangga kalau mau pakai AI kan tinggal di-upload gitu ya, Excel-nya, apa yang Bapak Ibu mau minta kan juga bisa ya dengan AI kan secepat kilat dia sudah memberikan hasil ya, begitu. Hmm. Juga silakan atau misalnya kita sudah punya kayak gini, oh mau di AI kan, bisa nggak nih visualisasinya dibuat lebih menarik dan informatif ya, nah itu silakan kalau mau pakai AI ya tinggal dibuat prompt-nya kan begitu. Nah, begitu Pak Kadi ya. Oke, Ya, terima kasih, Bu. oke, sama-sama. Oke, Insert. Oh ya, lagi silahkan. satu, Bu Oke, Misbah, lupa ini tadi. Misalnya kita mencari variabel kemarin itu kan kita nyarinya satu atau dua. Sedangkan kadang-kadang kayak kemarin saya menemukan saya set misalnya destinasi government itu eh, belum ada yang menghubungkan ke climate change gitu. Nah ternyata kalau kita cari yang lainnya baru ada gitu. Gimana trik-triknya seperti itu Mbak? Kalau kita ingin menemukan sesuatu hubungan yang suatu yang mungkin eh, menurut kita itu ada gitu triknya. oke. Nah, mungkin Pak Ketut coba bisa ditampilkan hasil post viewernya Pak. Oke. Boleh kayak yang tadi Bapak sampaikan, oh ketika sebenarnya muncul nih gitu ya bulatan dua kata kunci, Sebentar dua ya. variabel, tapi kok ternyata nggak ada garis penghubungnya ya Bu Misbah. Nah, itu kan bisa tuh kita lakukan gitu ya, kita screenshot gitu ya, memang terlihat tidak ada garis penghubung antara kedua kata kunci tersebut ya. Yang nanti Iya, kan iya. bisa kita bahas. Padahal ibaratnya ini nih apakah belum ada yang membahas terkait itu, belum ada yang ibaratnya meneliti itu secara bersamaan gitu ya atau seperti apa. Jadi sebenarnya bisa-bisanya kita nanti ya untuk mengkata-katainya gitu. Sebentar saya cari dulu. Oke, silahkan. Lemah gambar. Mungkin yang lainnya ingin diskusi silahkan, saya masih nyari-nyari lupa kemarin taruh di mana. Siap Bapak. Oke. Silahkan Bapak Ibu, apakah ada lagi? Jadi silahkan Bapak Ibu ya dicicil Hmm. hasil pengerjaannya. Kemarin kan sudah punya tuh hasil yang post viewer ya, silahkan di copy paste ke Microsoft Word-nya. Oh, hari ini ada Tapi tambahan nih dari Bu lupa lagi Misbah. saya Bu. Saya lupa lagi. Ya sudah, kalau lupa silahkan diulang lagi dari awal Bapak. Karena kenapa? Lancar dikaji karena diulang ya Pak ya. Iya. Bagaimana Bu nih Pak Misbah, Kadio? papernya Bu Sering Misbah lupa-lupa boleh terus saya di-share Pak. ya Bu? Halo. Bu Kenapa Bu Saya coba Arneliza? cari di papernya Bu Misbah channelnya. boleh di-share ke kita ya Bu untuk follow nulisnya Bu. Papernya Nah, kalau itu ada di ini Bu, kemarin kan di PowerPoint saya ada saya tampilkan ya profil ID-nya saya. Nah, itu oh silakan tuh download banyak ya Bu iya. ya.
Tentang bibliometrik itu seingat saya lebih dari 20 artikel. Nah, silakan mana yang mau dipakai. Ya, baik. Gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, yang ini Baik, kan saya kasih ya. Nah, nanti Bu Arneliza pilih aja yang bibliometrik ini kan banyak nih. Ya, Bu. Nih biblio ya. Nah, nanti silakan mana yang mau dipakai. Ya, baik, Bu. baik Bu Musbah, kayaknya ini udah ketemu saya. Oh, silakan Saya coba ditampilkan. share ya. Sudah, Sudah nggih? Ya, Pak. sudah Bapak. Bisa Nah, diperbesar sebentar. tampilannya. Nah, ini eh, kita, nah ini Ya, saya mencoba kata kunci government and sustainable tourism ya. Nah, di sini saya tidak menemukan ini ada climate change-nya kecil ya. Nah, kemarin saya coba di sini, ini belum ketemu gitu. Nah, ini juga saya coba di sini. Ini nah, ini ketemu dia gitu. Jadi trik-trik ini yang kemarin saya lama pelajarin gitu loh. Gimana mungkin Bu Misbah bisa membantu misalnya ya. kita ingin menemukan variabel lainnya dari sini gitu misalnya. Nah, gerak ini kan misalnya kuning ini ya, hijau ini ya. Ini saya kan masih smart tourism, sustainable tourismnya kan masih baru diteliti ya. Dia tidak penuh. Ini juga saya coba dengan variabel yang lain, destinasi manajemen, juga terkait dengan climate change yang tadi gitunya. Oke, Nah, Bapak izin. Nah, kalau lebih mudah aplikatifnya, kita coba buka yang di aplikasi Post Viewer-nya, Pak. Jadi enak pas kita pindah kursor kan, dia langsung berubah ya anunya, tampilan jaring-jaringnya gitu. ini ya, Nah, betul. Silahkan coba di create. Nggih. create. Oke, sudah hafal ya, Pak. Next. Scopusnya belum diganti, Pak. Itu masih WOS. Nggih. Biometrik di mana saya dan. Yang ini yang di close dulu, di cancel dulu. WOS-nya pindah ke Scopus, Bapak. Ini masih Iya WOS ya. yang aktif. Yang ini. Bukan, tadi yang tampilan Post Viewer Bapak. Oke, Oh nah iya ini iya pindah ya. ke Ya beneran. Nggak mau dia ketemu. Wah, kayaknya Pak Ketut ini yang dapat ilmunya Ibu Misbah ini. Picture dokumen. kan kata Mas Wildan kalau bisa submit Pak Nasruddin dapat tumbler kata Mas Wildan kan. Jadi tidak submit. Ini agak susah saya nyarinya ntar di main dokumen aja. Ngulangnya ke mana? Cancel. Hmm. Hmm. Download aja dah. Ini. Hmm. Nah ini Mbak. Nah, coba di finish Pak. Di Finish. Venice. Nah, di sini coba eh tourism. Oke. Ini tadi pilihnya berapa Pak? 30. Ah, coba diperbesar Pak biar banyak ini muncul apa bulatan-bulatannya coba. Kita kembali Di saja. Create lagi diulang dari awal. diulang Oke. create ya.
Tapi ini next saja karena datanya kan sama ya. Next, Terus lagi. next. Nah, tuh ganti 2 coba Pak. Pakai tanda panah saja. Nah, oke 70 jangan dirubah. Oke, next. Oke, finish. Nah, tuh. Jadi kan sebenarnya juga ini anu ya Bapak Ibu nanti coba apa buat beberapa pilihannya. Oh, kalau tadi 2 tampilan gambarnya kayak gini. Oh, kalau nanti misalnya saya pilih 1 tampilan gambarnya seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu lihat apakah bulatan-bulatan kata kunci yang Bapak Ibu inginkan tuh muncul tidak gitu ya. Nah, itu juga nanti menjadi pertimbangan. Oke, tadi Bapak government ya begitu Pak Ketut ya. Eh, itu udah saya kemarin kan nyarinya di Smart Tourism Mhm. eh, dengan climate change. Padahal saya sudah submit sih artikel untuk yang Smart Tourism ke climate Oke. change. Nah, saya coba searching, ternyata nggak bisa. Ternyata dia masuknya di government gitu, masuknya dia. Hmm, Nah, sehingga saya bikin artikel lagi. Sekarang sedang baru masuk ke hipotesis ya, gimana oke. membangun smart government ini dari sini gitu. Hmm, Nah, mungkin Mbak Mbak atau Bu Misbah bisa bantu ya. kami ini bagaimana cara menarasikan kalau kita nanti mungkin minggu depan ya kita akan masuk ke materi itu ya. Eh, karena dari kalau kita melihat seperti ini kan rasanya pusing banget ya. Oke. Nah, mungkin punya trik-trik tersendiri apa kita fokus di bulatannya Nah, atau jaraknya gitu, atau oke. yang warnanya gitu. Oke. Oke. Nah, yang pertama begini. Ini kan tampilan pertama kan seperti ini Pak ya. Ini kan tampilan secara umum ya. Itu satu. Nah, terus yang kedua, jadi kita buat beberapa gambar. Nah, kalau dia tampilan yang pertama adalah yang ini. Kalau ini dengan tampilan yang seperti ini, Pak, ini kata kuncinya apa, Pak? Izin, saya tanya dulu. Smart tourism yang bisa menjadi isu yang pertama untuk membentuk Hmm, sustainability, bisa melihat dari oke, smart city-nya, bisa oke, membentuk smart tourism destination-nya, oke. sustainable development-nya, bisa. Hmm, Nah, kemudian faktor-faktor yang mungkin menjadi variabel berpengaruh di sana kan ada, misal di sana ada tourism destinasi, ada tourism marketing, ada circular economic juga saya pernah baca juga berpengaruh di oke, sana. Itu oke. mungkin seperti itu ya. Ya. Nah, ini kan kaya ya, Pak, sebenarnya. Nah, jadi kalau saya mah lebih bermainnya kita coba misalnya Bapak taruh kursornya di Smart Tourism coba. Wih, Itu sudah Diklik ya. ditaruh? Ah, coba Udah, diklik, Pak. nggak Coba mau dia. dilepas. Ya, kok saya merasa tidak ada perbedaan begitu. Ya, nggak nggak mau dia. Mungkin beda anunya ya. Coba taruh misalnya kursornya di anu Pak, di tourism coba. Ah Tourism. ya, betul nah itu. Nggak mau juga. Ditekan nggak juga beru, nggak mau. nggak Coba berubah juga. dikembalikan ke normal dulu Pak ininya, dikurangin, diklik tanda kurangnya. Ntar saya ini Dikurangi cukupkan dia. dulu. Ah ya betul tuh Pak, tuh ada tanda kurang di samping tanda plus. Nih yang ini. Nah, kita kembalikan dulu ke normal. Ini Bentar. apakah terlihat? Nah, oke. Nah, normalnya begini. Nah, coba Bapak klik tourism, ada perubahan tidak? Nggak mau dia. Oh, kenapa ya Pak ya? Ntar, coba izin Pak Ketut coba dikirimkan file CSV-nya Pak di chat Zoom boleh? Coba saya buka Apanya? di tempat saya. Apa? CSV-nya, CSV data yang ini Pak. Oh ya ya ya. Coba Yang itu yang dikirimkan di chat Zoom dikirim nih. ya. Oke, Di, apakah nih hanya loading saja, tidak ada perubahan atau seperti apa? Jadi saya buka di post viewer-nya saya begitu. bentar, ya, Mbak. Post viewer. Di di chat dikirim ya.
Boleh, nggih, di WA grup boleh, di chat Zoom juga boleh, mana yang mudah saja. Berarti nama file tadi di copy ya, Mbak? Betul, nggih. Tadi pakai yang Scopus yang mana? Ininya nama filenya tadi kan banyak ya. Yang paling bawah rasanya. Hebat, Mbak Ketut. Datanya banyak. Banyak ini filenya. Ini nyoba-nyoba kemarin, Mbak. Sekopus-sekopusnya banyak. Memang pinter nih Pak Ketut nih. Tidak seperti saya. Mungkin ini ya. Ntar saya lihat di sini dulu, Mbak. Nah, silakan, nggih. 4214E. 214E. 21. Kok nggak ada ya? 21. Anunya 21 Juli ya, Pak ya. Ya, 21 21 Juli Juli. strip 4E. Atau di sini saya copy ya. 4E18. Ya, mungkin di situ aja. Nggak bisa saya download, Pak. Nggak bisa ya. Harus file ininya yang Bapak ini kan kirimkan. Gimana caranya nambah file Tadi di sini? coba Bapak kembali tadi yang ke folder tadi. Folder dokumen tadi ya. Ya, betul. Di download. Dokumen di download. Yang ini. Yang ini dia, 4E. Betul. Ya. Oke, nah silahkan filenya itu dikirimkan. Di WA nggih. Silahkan Pak. Hmm, Dokumen. 214E. Sudah terkirimkah Pak? Sudah, Mbak. Oke, bentar. Di tempat saya masih menunggu ya. Ya, masih nunggu deh. Iya, membutuhkan waktu beberapa saat katanya. Ya, ini sudah terkirim kok di sini. Kelihatan nggih? Sudah terkirim nggih? Oke. Di tempat Bapak Ibu yang lain sudah masukkah punya Pak Ketut? Masih centang satu ini. Tinggi. Atau coba ke chat Zoom Bapak. Chat Zoom. Oke. Nah. Saya ulang dulu nih. Chat Zoom. Nah, sudah Pak, sudah masuk. Yang Nggih. kedua. Oke. Bentar, saya harus cek.
Oke, coba saya share screen ya. Oke. Nah, begini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kalau kita taruh ya kursor kita misalnya di salah satu kata kunci, misalnya contoh smart tourism, akan bentuknya kayak gini ya Bapak Ibu. Jadi kan ada perubahan ya. Ini tampilan umum begini. Nah, ini silahkan Bapak Ibu screenshot. Nah, terus kan berikutnya adalah tampilan ketika kursor itu kita taruh di smart tourism ya, yang menjadi center. Nah, maka bentuknya kan seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh kalau dia terkait dengan smart tourism, oh dia terkaitnya dengan apa-apa saja nih. Oh, Oh, dia lebih jelas ya. lebih jelas ya Pak. Ada kenapa nih Pak? Beda ya? Iya, iya. Jadi kita lebih lebih cepat tahu kemana dia garisnya. Kalau tadi kan Betul. masih harus diplototin gitu banget gitu. Nanti coba di cross check lagi ya punya Pak Ketut itu pas viewernya tadi apakah gangguan saja atau seperti apa? Karena pada saat kursornya tadi ditaruh di salah satu kata kunci kan dia nggak berubah ya tampilannya gitu. Yes. Nanti saya Nah, coba lagi, Mbak. oke. Nah, jadi kan kalau yang kayak gini Bapak Ibu terlihat ya, oh smart tourism itu terkait dengan apa saja? Oh, ada destination governance, ada terkait dengan apa nih tourism destination. Oh, dia nanti terkait dengan smart city ya, sustainable development, sustainable tourism ataupun yang lainnya. Nah, nanti Bapak Ibu taruh lagi di tempat yang lain. Oh, saya mau bahasnya Bu Misbah sustainable tourism nih yang ini. Nah, Bapak Ibu screenshot lagi ya. Gambar ketiga. Oh, kalau tentang smart tourism ini dia berkaitan apa salah? Sustainable tourism ini berkaitan dengan smart tourism destination gitu ya, terkait dengan digital transformation, sustainable development, tourism market ya, sustainable emerging destination dan lain sebagainya. Oke, itu. Oh, saya maunya lagi Bu Misbah di Destination Governance. Nah, ini buat lagi gambar keempat ya. Oh, ternyata dia terkaitnya dengan apa? Tourism marketing. Oh, terkait dengan smart city, sustainable smart tourism gitu ya. Nah, ataupun yang lainnya. Nah, lihat, ada tidak yang Bapak Ibu pengen bahas yang ternyata itu tidak terhubung. Nah, jika ada, silahkan, itu tidak masalah. Itu juga kan nanti bisa menjadi peluang ya untuk Bapak Ibu melakukan penelitian selanjutnya. Jadi intinya dari sekian banyak tampilan bulatan yang ada ini, Bapak Ibu kata kunci yang ada, Bapak Ibu silahkan taruh kursornya itu di mana, ya. Yang ibaratnya nanti menjadi bagian dari apa yang Bapak Ibu mau teliti, begitu. Nah, begitu Pak Ketut ya. Iya, iya. Terima kasih Mbak Misbah. Ini Iya. sangat membantu sekali saya menemukan hubungan variabel dan menemukan di mana titik posisi riset kita terhadap begitu banyaknya ribuan variabel yang ada ini. Betul. Ini kan kayak gini ya, destination management ya Pak ya. Ada destination, smart city. Nah, habis itu nih ada tourism management ya. Ada tourism market, ada destination governance, emerging destination. Nah, ini banyak Pak yang bisa Bapak bahas. Keren ini mah. Ya. Oke, baik. Saya Eh, kembalikan. Ya, silakan ya, Pak ya, Ketut ada lagi. ya, menarik sekali ini memang. Nah, apa misalnya eh, kita kan tidak menggunakan bibliometrik ini sebagai metode ya. Kita misalnya gunakan dia ini hanya untuk menemukan misalnya apakah nanti ada variabel moderasi, apa ada variabel intervening, modelnya seperti itu. Eh, Apa harus kita munculkan itu di naskah atau kita diam aja atau mungkin seperti apa, Mbak? Oke, memang sebaiknya itu dimunculkan Pak ya kalau misalnya kita dalam bentuk proposal, apakah proposal tugas akhir ataupun proposal penelitian, biasa sih dimunculkan di bagian pendahuluan ya, di bagian state of the art begitu, ataupun ketika membahas novelty begitu. Oke, terima kasih, Pak.
Iya, sama-sama. Oke, Berarti Bapak Ibu gambar-gambar terima tadi kasih. dimunculkan ya, pilih-pilih Betul. tadi yang sudah kita blok, misalnya di turism itu ya. Oke, terima kasih. Iya, iya, sama-sama. Oke, baik, saya kembalikan ke Mas Wildan. Baik, terima Sebelum kasih. dikembalikan, saya mau tanya dulu Bu Misbah. Oh, boleh Bapak. Terima kasih atas waktunya. Untuk bibliometrik ini di dalam pakem metode itu, dia lebih ke pakem kuantitatif ya. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih Bu Misbah. Iya, sama-sama Pak. Iya. Kalau dibilang kuantitatif, memang kalau dilihat dari definisi kemarin kan dia adalah sebuah metode statistik ya Pak ya. Walaupun sebenarnya kan bukan juga menggunakan metode statistik kayak uji hipotesis dan lain-lain ya. Tapi tadi kalau kita berangkat ke definisi kemarin memang dikatakan jadinya lebih ke kuanti begitu. Begitu Bapak. Siap. Bu Misbah, saya bisa tanya sedikit nggak? Iya, silakan. Bu, untuk bibliometrik itu apakah strukturnya tetap sama ya, IMRAT Bu ya? Tetap Pak sama nggih, kecuali nanti dari jurnal target dia menghendaki template yang berbeda antara original research dengan literatur review dia bedakan. Nah, maka silahkan diikuti. Tapi kalau misalnya di jurnal tersebut sifatnya umum, nah maka gunakan IMRAT saja. Oh ya, makasih Bu. Nggih, sama-sama. Ini Imrat nih siapa ini ya? Anu Imron, Pak. Kawannya Impron. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan Bu Misbah telah membersamai kita semua untuk sesi kali ini. Bapak Ibu sangat menarik ya untuk menginterpretasikan hasil penelitiannya karena tadi kita juga bisa menjadikan bibliometrik ini sebagai pondasi awal saat Bapak Ibu ingin melakukan penelitian, mengulik bagaimana gap yang muncul, kemudian kebaruan yang bisa Bapak Ibu tawarkan dalam penelitiannya. Ini sangat menarik untuk Bapak Ibu bisa mengembangkan menjadi sebuah penelitian. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini dan Bapak Ibu yang tidak hadir. Nanti jangan khawatir, kita ada recordnya untuk Bapak Ibu bisa saksikan kembali di esok harinya. Begitu. Kapan lagi ya Mas Wildan? Kita ketemu lagi di hari ini Sabtu. Sabtu Oh, Bapak. Sabtu. Sabtu. Dari Sabtu nanti kita akan ketemu lagi di sesi ke-6. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Makasih, atas makasih Mas Wildan. antusiasmenya. Terima Kita kasih, Iya, akan Bu. ketemu lagi hari makasih. Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Sehat selalu wabarakatuh. Bapak Ibu. Semangat terus. Terima kasih Bu Misbah.